Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurjana dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran, yaitu menjelaskan dari materi pertama sampai materi terakhir. Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, baik segi turunnya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, atau tafsirnya, kemukjizatannya, nasih maksudnya, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup berbagai bidang ilmu, baik yang bersifat agama maupun umum. Kemudian ilmu-ilmu Al-Quran atau pengetahuan tentang Al-Quran dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang membahas Al-Quran sebagai objek kajiannya, termasuk sejarah, isi, bahasa, tafsir, dan aspek-aspek lainnya. Al-Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kodifikasi Al-Quran adalah proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Keduanya terjadi pada periode yang berbeda, dengan nuzul Quran terjadi selama masa kenabian, dan kodifikasi Al-Quran dilanjutkan setelah Nabi Muhammad wafat. Nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Secara sederhana ini adalah pengetahuan tentang peristiwa atau kondisi yang melatar belakangi diturunkannya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Memahami asbabun nuzul sangat penting untuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan benar dan memahami konteks diturunkannya ayat tersebut. Tujuannya yaitu untuk membantu memahami konteks historis dan makna di balik ayat-ayat Al-Quran, serta menghindari kesalahan dalam penafsiran. Kemudian terkait tentang munasabah. Munasabah dalam Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara ayat-ayat, surat-surat, atau bagian-bagian Al-Quran, baik secara jelas maupun tersembunyi. Untuk memahami makna dan pesan Al-Quran secara lebih mendalam, ada dua macam munasabah utama, yaitu munasabah antar ayat dan munasabah antar surat, serta berbagai macam bentuk hubungan lainnya seperti antara awal surat dengan akhir surat, atau antara penutup dengan awal surat awal berikutnya. Secara garis besar, munasabah memiliki macam-macam, yaitu yang pertama munasabah antar ayat. Ini adalah hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam satu surat. Hubungan ini bisa berupa kesamaan makna, perlawanan, tadad, penjelasan, atau hubungan sebab akibat. Terus macam yang keduanya yaitu munasabah antar surat. Ini adalah hubungan antara satu surat dengan surat lainnya, baik yang berdekatan maupun tidak. Hubungan ini bisa berupa keseimbangan tema, penjelasan lebih lanjut, atau penguatan makna. Terus makna yang ketiga yaitu munasabah antara awal dan akhir surat. Ini hubungannya antara awal dan akhir surat. Awal surat seringkali menjadi pengantar atau pembuka tema, sedangkan akhir surat berfungsi untuk menguatkan atau menyimpulkan tema tersebut. Yang keempat yaitu munasabah antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Ini adalah hubungan antara penutup suatu surat dengan awal surat lainnya. Hubungan ini bisa berupa kesinambungan tema atau peralihan dari tema ke tema yang lainnya. Kemudian macam-macam yang kelimanya yaitu munasabah antara nama surat dengan isi kandungannya. Ini adalah hubungan antara suatu surat dengan tema utama yang lainnya. Terus yang keenam, munasabah antar bagian surat. Ini adalah hubungan antara bagian-bagian dalam satu ayat. Hubungannya bisa berupa perlawanan, tadad, penjelasan, atau hubungan sebab akibat. Terus yang ketujuh yaitu munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat.
Ini adalah hubungan antara pemisah fasilah dan dalam ayat dan isi ayat itu sendiri, di mana pemisah tersebut memiliki tujuan tertentu. Terus yang kedelapan yaitu munasabah, karena adanya keterkaitan antara adanya suatu peristiwa. Ini adalah hubungan yang muncul karena adanya peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan ayat-ayat surat tertentu. Nasakh dan mansukh yaitu konsep dasar yang berkaitan dengan pembatalan atau penggantian hukum-hukum dalam Al-Quran. Nasakh merujuk pada ayat atau hadis yang menghapus, menggantikan atau mengubah hukum sebelumnya. Sementara mansukh adalah ayat atau hadis yang dihapus atau diganti ayat tersebut. Contoh ya, dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa hukum Islam sebelumnya tentang kewajiban bersabar dalam menghadapi musuh. Misalnya dalam perang diganti dengan kewajiban untuk tetap berperang dan tidak lari dari musuh. Selanjutnya yaitu Fawatih Aswar. Dalam konteks ilmu Al-Quran merujuk pada huruf-huruf pembuka surat atau fawatih yang terdapat di awal surat dalam Al-Quran. Fawatih Aswar juga dikenal sebagai huruf muqatta'ah. Kemudian tentang muhkam mutasyabih. Dalam Al-Quran muhkam mutasyabih mengacu pada ayat-ayat yang maknanya jelas dan tidak samar. Sedangkan mutasyabih yaitu merujuk pada ayat-ayat yang maknanya kurang jelas atau samar dan membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Terus terkait muhkam yaitu ayat-ayat yang maknanya mudah dipahami, tidak ambigu dan tidak menimbulkan keraguan. Contohnya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah sholat, puasa, zakat, haji, dan ayat-ayat ini memberikan petunjuk yang jelas dan tidak memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Kemudian ayat-ayat mutasyabih yaitu ayat-ayat yang maknanya tidak langsung jelas atau mengandung beberapa kemungkinan makna. Ayat-ayat ini mungkin menggunakan bahasa kiasan, simbol, dan atau ungkapan yang memerlukan pemahaman lebih mendalam dan penafsiran yang hati-hati. Terus ayat muhkam memiliki makna yang jelas dan pasti, sedangkan ayat mutasyabih memiliki makna yang samar atau membutuhkan penafsiran.